Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya memohon ya Allah, ya mohon ya Allah, saya mohon ya Allah. Bayangkan mereka sesuatu. Allah. Saya mau berkomunikasi dengan gaib yang ada di tempat ini. Bintillah, bintillah, bintillah. Tarik. Masukkan kepala. Allah Akbar. Allah, Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjenengan itu siapanya di sini? Sebagai hodamnya atau sebagai korinya panjenengan? Korinya yang ada di tempat ini. Sendang yang ada di bawah itu panjenengan tahu sejarahnya? Atas Kesultanan zaman dhisik. Raja-raja Majapahit. Udah suwane kene kabeh. Hati-hati akeh barang ala sing bakal tumeka jagat iki menungso wis ora kaya menungso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, malam ini kita akan melaksanakan riyadhah, yaitu Tapakungkum Asma Hasan Wali, yang sanadnya sampai ke Sunan Kalijaga. Dan Asma Hasan Wali ini tujuan utamanya untuk membersihkan dohir dan batin kita, dan tujuannya juga untuk meredam nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Asma Hasan Wali ini juga bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat di dalam kehidupan kita. Karena rezeki itu bisa terhambat ke dalam diri kita, salah satunya dikarenakan sengkolo atau dikarenakan dosa kita. Jadi dosa itu bisa menghambat datangnya rezeki ke dalam diri kita. Dan rezeki itu banyak, termasuk kemudahan di dalam mencari rezeki, di dalam mendapatkan jodoh. Wah, kalau dapat jodoh ini semuanya kayaknya pengen itu, biar dapat dapat jodoh. Dan yang lebih penting lagi, supaya diri kita itu selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Asma Hasan Wali ini juga bisa diikuti oleh saudara-saudara kita, subscriber kita yang ada di manapun berada. Jadi bisa mengikuti Asma Hasan Wali ini sebenarnya. Yang terpenting niat untuk mencari ridha Allah, mendekat kepada Allah, dan menyiapkan media-medianya, seperti halnya minyak wangi non alkohol atau pakai dupa atau buhur, dan menyiapkan makanan yang dari sungai. Nah, sebelum kita nanti tapakungkum di Sendang, sekarang kita berziarah dulu ke makam ya. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Salam. Nggih. Alhamdulillah. Yang pertama kita mendoakan dulu untuk leluhur yang sudah berjasa. Sini sayang, nggak apa-apa. Yang sudah berjasa terhadap negara kita, yang sudah berjasa terhadap desa kita, yang sudah berjasa terhadap tempat yang kita tempati saat ini adalah buah dari apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Maka kita mendoakan beliau. Ketika kita mendoakan leluhur kita, ketika kita mendoakan para wali-wali Allah, termasuk ketika kita mendoakan orang tua kita, sejatinya itu sama dengan mendoakan diri kita. Karena ketika kita mendoakan leluhur kita, itu nanti doa-doa yang disampaikan oleh leluhur kita akan sampai kepada diri kita. Dan ketika kita mendoakan orang tua kita, nanti doa-doa yang disampaikan oleh orang tua kita akan sampai kepada diri kita. Termasuk ketika kita mendoakan bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sekarang ini, di zaman yang akhir ini, zaman yang modern ini, sudah banyak orang yang melupakan atau mungkin meremehkan ilmu-ilmu atau warisan dari leluhur kita. Tidak apa-apa, tetapi kita sebagai warga Nahdliyin, warga NU, harus tetap melestarikan ilmu hikmah, karena sangat penting sekali. Apalagi di zaman akhir seperti ini, pegangan yang paling kuat itu adalah ilmu hikmah, yaitu istiqomah mengamalkan sholawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang tidak bisa kita logikakan. Oleh sebab itu santri harus mengamalkan ilmu hikmah supaya keterbatasan akal ini tidak membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita berdoa dan juga bersolawat untuk leluhur kita, untuk orang-orang yang sudah berjasa terhadap bangsa, negara, dan juga desa yang kita tempati saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Di tempat ini banyak sekali pusaka, tetapi saya tidak berniat untuk menariknya. Ya kalau seumpamanya dikasih ya kita terima gitu saja. Mas, ini duduk sini. Saya ajarkan untuk bagaimana caranya, sudah ditaruh aja. Bagaimana caranya untuk menarik atau meminta sebuah pusaka. Duduk sini sila. Ya semuanya. Semuanya posisi bersila. Oke. Kuncinya, mohon maaf ini karena ini adalah khusus program gemblengan, jadi nanti ketika saya baca kuncinya ditit ya, tit gitu. Kuncinya membaca
Ini memang gemblengan yang sudah tahap tingkat tinggi ya, karena ini tentang ilmu makrifat. Ini tingkat tinggi, ini cara menarik pusaka yang sangat mudah karena ini menggunakan salah satu ismu adzam. Caranya bagaimana? Caranya mata terpejam dengan posisi duduk seperti ini. Coba lihat saya, seperti saya. Yang ini sebelah sini, kanan nempel di tanah, yang kiri seperti ini. Ini ada artinya. Duduk seperti ini ada artinya. Ketika yang kanan tumit menyentuh ke tanah seperti posisi sholat, yang kanan itu adalah prioritas utama kita. Dan yang satunya dalam posisi seperti ini, tangan kiri seperti ini. Nah, mata terpejam, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Tangan kanan diangkat. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Mata terpejam, konsentrasi. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ya Syekh Sakolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Sumadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, 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 wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wajat hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya memohon ya Allah, ya mohon ya Allah, saya mohon ya Allah. Bayangkan mereka sesuatu. Allah. Allah quwwata illa billah. Allah Astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ada lafadz-lafadznya, cuman saya tidak tahu apa lafadznya ini. Ada lafadz-lafadznya di sini. Sekarang posisi sila ini adalah tata cara untuk mediatoran. Mediator itu menggunakan jasadiah kita, raga kita untuk berkomunikasi dengan kegaiban yang ada di tempat ini. Sebenarnya mediatoran itu bukan sesuatu hal yang kesurupan, bukan. Tetapi memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Jadi sudah tidak boleh mikir apa-apa, kecuali hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika ada orang yang datang ke Abah meminta didoakan, lalu di dalam hati Abah ini kadang tiba-tiba pengen baca bismillah. Oh, berarti obatnya bismillah itu.
Ada orang yang datang, saya ini hidup saya kok susah begini, oh tiba-tiba dalam hati ini pengen baca Al-Fatihah, oh berarti obatnya Al-Fatihah. Ada orang yang datang, terus minta, saya itu hidup saya itu usaha selalu gagal, tiba-tiba dalam hati itu pengen, kamu sholatnya yang benar, ya berarti obatnya untuk orang ini ya memperbaiki sholatnya. Tiba-tiba kita keinget sama orang tua, oh berarti obatnya ya dia harus berbakti kepada orang tua. Kok tiba-tiba mau kita keinget, tiba-tiba kayak pengen ngasih tahu ke istri, oh berarti obatnya dia itu supaya rezekinya lancar, dia harus baik sama istrinya. Gitu aja cara pengobatan ke orang itu seperti itu. Nggak perlu harus raga sukma dan sebagainya. Atau ketika saya diundang untuk melakukan pembersihan di rumah orang, ada orang yang nggak bisa jalan, terus tiba-tiba waktu baca sholawat kok pengen sekali keluar rumah memetik daun alpukat, oh berarti obatnya daun alpukat. Ya alhamdulillah sembuh. Orang dauan itu sembuh. Jadi biarkan asma-asma Allah itu yang menggerakkan dhahir kita. Jadi gerakku adalah gerak batinku. Nah, bagaimana caranya bisa seperti ini? Ya salah satunya yang pertama, jangan sampai melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan batin. Kamu bohongin orang itu sebenarnya bukan bohongin siapa-siapa, bohongin dirimu sendiri kayak gitu. Kamu marah-marah, kamu melawan orang tua, itu kan kamu melawan batinmu sendiri gitu. Berarti kamu membunuh batinmu sendiri gitu. Terus yang kedua, kamu harus mau memberikan makanan batin. Hidupnya rogo itu karena sego, hidupnya nyawa itu karena dongo. Jadi makanannya dohir itu nasi, sayur, kalau makanan batin itu adalah zikirullah. Dan yang ketiga harus mau mengikuti batin gitu. Harus mau mengikuti batin. Makanya kalau sampean tahu saya itu kan sering sekali zikir itu berpindah-pindah. Kadang zikir di kuburan, kadang di pinggir sungai, kadang di hutan, kadang di gua gitu. Mengikuti batin, nyamannya di mana gitu. Kadang-kadang zikir, saya pernah zikir di sungai sebentar nggak nyaman, pindah ke makam nggak nyaman, pindah ke gua nggak nyaman, terus pulang sholat, loh ternyata kok zikir nyaman, zikirnya nyamannya itu di kamar sambil ngeliatin istri, sambil melihat istri, membayangkan perjuangannya, ngurusin anak-anak, ngurusin kita, itu tumbuhlah kenyamanan di dalam berzikir itu. Jadi harus mau ngikutin batin gitu loh. Contoh kalau kamu mau sungkem sama orang tuamu, ya ndang sungkem, ndak usah mikir, oh aku udah besar, oh izin, oh orang tua aku kadang-kadang ya nggak baik sama aku, marah-marah. Nggak usah mikir yang kayak gitu. Kalau kamu pengen sungkem, ya ndang sungkem kayak gitu. Nah kalau kamu semuanya ada tetangga yang kamu pengen dekati, ngasih, ya ndang dikasih, nggak usah mikir tetanggamu baik nggak sama kamu kayak gitu. Jadi harus mau ngikutin batin. Intinya kayak gitu, harus mau mengikutin batin. Ini juga pernah dialami oleh salah satu wali Allah yang beliau itu zikir di musola nggak nyaman, terus zikir di kamar nggak nyaman, akhirnya zikirlah di pinggir, di perahu. Ketika zikir di perahu itu, ketika bangun tiba-tiba sudah ada di Cina sana. Itu pernah ada seperti itu. Jadi intinya mengikuti batin. Nah sekarang adalah bagaimana caranya untuk berkomunikasi, atau bahasa kerennya itu mediatoran, atau memasukkan kesadaran dhahiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Yang di tempat ini, atau mungkin ada orang yang sakit, itu kita bisa tahu dengan rasa kita. Nanti ketika memasukkan yang ada di tempat ini, tiba-tiba nanti mulutnya seperti ingin berbicara sendiri, tapi masih dalam keadaan yang sadar. Enggak ngeblank, itu enggak, masih dalam kondisi sadar. Nah cara mediatoran memasukkan jin yang ada di tempat ini, yang pertama kuncinya jangan malu. Kuncinya jangan malu, karena nanti ketika membaca asmanya lalu membaca kuncinya diiringi dengan zikir ya latif ya latif ya latif ya latif, kalau sudah kencang lalu berdoa, tarik kuncinya, baca kuncinya. Setelah itu memohon, ya Allah, saya berniat untuk berkomunikasi dengan
kegaiban yang ada di tempat ini, pegang, set, masukkan ke dalam tubuh. Ketika dimasukkan tek gitu, nanti badan akan bergetar sendiri dan mulut tiba-tiba pengen kayak tadi itu saya kayak pengen mau ketawa gitu, terus ngucapin salam gitu. Itu diikutin aja. Gitu. Diikutin aja. Jadi yang pertama baca dulu kuncinya. Karena ini bukan gemblengan khusus, nanti ketika pasti saya menerangkan di kuncinya ditit ya. Karena harus ada penyelarasannya, kecuali kalau yang langsung bertatap muka dengan saya atau sudah dengan penyelarasan kapsulnya baru. Kalau yang belum pernah atau belum penyelarasan atau belum pernah bertatap muka dengan saya, takutnya nanti error gitu. Nanti yang pertama baca kuncinya. Setelah itu nanti dikir ya latif ya latif ya latif ya latif. Tangannya semakin kencang, naik ke atas. Lalu berniat, ya Allah, saya berniat untuk berkomunikasi dengan gaib yang ada di tempat ini. Pegang kuat, masukkan di kepala, tek. Setelah itu diikuti aja, pengen berbicara seperti apa. Paham ya? Semuanya paham? Paham. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum salam. Monggo. Sekarang sila, tangannya dikencangkan, agak terlempetan, ya. Matanya terpejam. Tarik nafas dulu. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama membaca ta'awud 3 kali, tahan nafas, tarik nafas dari hidung, monggo. Baca ta'awud dalam hati, tahan nafas. Buang nafas pelan. Tarik nafas. Baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tahan nafas. Buang nafas pelan. Tarik nafas dari hidung. Baca. Baca ya latif ya latif ya latif ya latif, semakin cepat. Ya latif 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 ya latif. Kencangkan tangan kanannya, nanti semakin ada energi yang masuk dan semakin bergetar. Baca ya latif 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 ya latif, semakin kuat, semakin kuat. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif, semakin ke atas. Tarik nafas. Baca. Saya mau berkomunikasi dengan gaib yang ada di tempat ini. Bintillah. Tarik. Masukkan kepala. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Injih, kalih sinten niki kula niki? Injih. Panjenengan yang berada di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun ngapura niki wau mriki sepindah silaturahmi. Kaping kalih kula badhe nyuwun izin damel riyadhah kungkum kalih para santri teng mriki. Aja tinggal dolanan kene. Insyaallah mboten niki wau untuk menambah keimanan dan untuk meningkatkan kualitas batiniah santri. Sakit aku nih sing ora kuat. Inggih insyaallah. Panjenengan umur pinten iki? 120 tahun. 120 tahun. Ada hubungannya makam ini dengan desa yang ada di sini? Aku sing bapak desa kene. Oh, yang bapak desa ini. Berarti benar tempat ini sebagai danangnya atau orang yang dulunya berjasa dalam tempat ini. Panjenengan itu siapanya di sini? Sing manggo desa iki. Sebagai khodamnya atau sebagai korinya panjenengan? Ini sing ono kene. Korinya yang ada di tempat ini. Kalau sendang yang ada di bawah itu panjenengan tahu sejarahnya? Sendang yang di bawah itu? Di atas Kesultanan zaman dhisik. Oh, ini sudah ada dari zaman Kesultanan dulu. Para raja-raja Majapahit. Waduh suwane kene kabeh. Oh, dari zaman dulu Raja Majapahit juga sudah ada yang ke sini, banyak yang datang ke sini itu. Sing suwan ini. Oh, berarti tempat ini sudah digunakan dari zaman Majapahit dulu. Di Sendang itu. Saya lihat energinya sangat bagus, luar biasa yang ada di tempat ini. Hati-hati. Akeh barang Allah sing bakal tumeka. Jagat iki. Akan ada banyak hal yang akan terjadi di akhir zaman ini, di dunia ini gitu. Apa aja yang terjadi itu nanti? Menungso wis ora kaya menungso. Maksudnya manusia sudah nggak seperti manusia itu bagaimana? Wis lali kalau apa kewajibane. Akeh sing ora minta api. Sudah banyak manusia yang tidak berbuat baik gitu. Tidak seperti wajahnya manusia begitu. Akeh sing nyalahke siji lan siji nih. Burung. Allah, banyak burung. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai hamba di akhir zaman ini? Wong Jawa tadi sing Jawa tenanan. Wong Jawa yang Jawani gitu. Apa Jawa kuwi? Tanah Jawa. Wis ora kaya zaman sing wis. Akeh ora manggo tanah Jawa. Delok tanah Jawa iki padha nangis kabeh. Insyaallah. Insyaallah kita sebagai orang Jawa akan lebih jawani lagi. Jadi nasihatnya panjenengan sebagai orang Jawa itu harus lebih jawani lagi gitu nggih. Insyaallah.
Saya malah tidak tahu apa hubungan saya dengan beliau. Kenapa? Apa ada ketersambungan saya sama beliau? Jujur saya tidak tahu apa-apa saya belum mengerti tentang hal itu. Aku nono apa sing dadi kewajiban tumindak aja mundur. Iya, insyaallah. 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 Ada apa di sana, Mbak? Mabuk bangke apa ora? Injih. Ampun kersane. Pun kersane. Sing mriko nggih kersane mriko. Yang tidak baik ya di sana saja. Pun mboten usah dilayani. Injih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patanas patatas padian milikul jinni wal insi wasyaitani kulli. Wala haula wala quwata illa billah. Nggih. Matur suwun saderenge. Nyuwun izin nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Kok dari sana? Kenapa? Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun nggih. Monggo. Kula nyuwun izin badhe teng Sendang. Hati-hati. Injih. Ada banyak sesuatu di sana. Insyaallah. Yang penting niat kita baik. Ya. Allah, pegang belakangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, monggo sarang-sarang ke Sendang untuk tapa kungkum nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, untuk semua saudaraku dimanapun berada, mari ikut dengan kita di Sendang untuk kungkum Asma Hasan Wali. Monggo.
Ada cahaya hijau berjalan. Ada cahaya hijau. Dan bidaranya bawa sini. Dan bidara sirat sudah kesini sirat. Ini yang dan bidara untuk kembelengan ya. Iya. Untuk buat mandi itu. Iya. Siratnya. Itu banyak sih. Ada semacam pusaka untuk santri yang berjodoh. Insya Allah nanti akan mendapatkan pusaka. Macam apa? Ada semacam pusaka. Nanti yang berjodoh insya Allah akan mendapatkan pusaka di sini. Pindah ke sana, pindah ke sana. Ke sana sama sini pun. Sudah selesai mendapatkan.
ada ini harus sering-sering renungan ya. Nyaman ini siapa yang nyaman? Masih kuat. Ini ada yang nempel loh ini. Ini berendamnya bukan hanya di sini tapi harus dipeceret juga. Depannya. Khusus niku, Pak. Nggih. Sering ada bisikan. Ada seperti yang ngomong itu enggak? Nggih. Kula sering ngomong dhewe, Pak. Besok bukan hanya berendam di sini. Nanti di Padepokan itu ada bekas mandi rendam di sana ya. Oke, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba terus. Enggak, perempuan yang sebelah sana. Gendut. Ini namanya siapa ini? Jaka Maulana. Simpan diri. Masih kok panas ya Mas Yan ya? Jadi ada nafsu amarah yang masih kuat. Nah, salah satu fungsi untuk kapal tungkum ini untuk menekan, untuk mengendalikan nafsu amarah itu. Masih ada energi panas yang dari nafsu amarah yang masih muncul. Yang meluap-luap itu kenapa? Dari ruang konsultasi. Saya sering bikin di situ.
Ke sana kalau kurang ini kalau masih dalam sana. Enak pelampung nih loh. Apalagi jarak kalau sikil gue enak atas enak pelampung. Atur sok gini tangan aku. Ayo tanggung. Tiga baris. 1, 2, 3. Ayo. Jangan ribut-ribut. Biar saya saja yang bersuara. Jadi panjenengan yang pertama tawasul dulu, lalu dibaca dulu 21 kali, baru masuk ke dalam membaca, keluar lagi, membaca lagi, masuk lagi ke dalam, redam, masuk ke dalam, keluar, baca lagi dan masuk lagi ke dalam. Dibaca 21 kali dan dilakukan sama 21 kali. Baca bareng-bareng. Monggo.